Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 beranggotakan Hasnia, Satriani, dan Asfur Rahman. Baik, di sini saya atas nama Hasnia dengan NIM 1947 241054 akan menjelaskan tentang konsep dasar organisasi profesi keguruan dan jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama yaitu konsep dasar profesi keguruan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Dan adapun pengertian dari guru adalah suatu sebutan, jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Jadi pengertian dari profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian atau dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusia. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis profesi keguruan. Yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932. Yang kedua yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu Yana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama, sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17 sampai 19 Mei 1984. Yang keempat yaitu kelompok kerja guru atau KKG. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran organisasi asosiasi profesi keguruan. Fungsi organisasi yaitu membuat kegiatan menjadi efektif dan efisien. Dengan adanya organisasi dalam masyarakat diharapkan agar mampu menyalurkan aspirasi dan inspirasi serta kepentingan anggota masyarakat yang diwadahkan oleh organisasi masyarakat tersebut. Dan dengan adanya organisasi dapat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan suara atau pendapatnya. Dengan struktur organisasi, dengan pembagian tugas yang jelas ke masing-masing pengurus organisasi, maka keruwetan pekerjaan organisasi dalam mencapai tujuan pun dapat dihilangkan. Peran organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama.
Organisasi ini merupakan tempat untuk menyalurkan suara atau pendapat dan tempat untuk melakukan kegiatan bersama. Kemudian selanjutnya yaitu peran organisasi asosiasi profesi keguruan. Adapun perannya yaitu melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan dengan membina dan menegakkan kode etik, juga berupaya meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan para anggotanya. Jadi baik, di sini saya akan membahas tentang tugas dan tantangan profesi keguruan di era globalisasi. Adapun 3 tugas dari profesi keguruan. Yang pertama adalah tugas profesional, dan yang kedua adalah tugas manusiawi, dan yang ketiga adalah tugas kemasyarakatan. Adapun arti dari tugas profesional. Tugas profesional adalah mendidik siswa dalam rangka mengembangkan kepribadiannya serta berusaha menanamkan sistem nilai yang didasarkan dan diwarnai nilai-nilai yang bersumber pada filsafat hidupnya. Sedangkan tugas manusiawi, guru berusaha mentransformasikan dirinya sendiri, artinya guru bertugas mendidik dirinya sendiri dan menempatkan dirinya pada kepentingan siswa. Adapun arti dari tugas kemasyarakatan, yaitu guru turut serta membentuk warga negara yang baik serta berperilaku sesuai dengan filsafat bangsa, yaitu Pancasila. Adapun tantangan dari profesi keguruan, yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini, guru bisa menyesuaikan dirinya secara responsif, arif dan bijaksana. Responsif artinya guru harus bisa menguasai dengan baik produk ITEP, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tanpa penguasaan ITEK yang baik, maka guru menjadi tertinggal dan menjadi korban ITEK, serta menjadi guru yang isoku iki, aku cuma bisa ini. Itu artinya. Sedangkan yang kedua adalah krisis moral. Krisis moral yang melanda Indonesia akibat pengaruh ITEK dan globalisasi. Telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, guru memiliki tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai moral pada generasi muda. Dan yang ketiga adalah krisis sosial, seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Akibat perkembangan industri dan kapitalisme, maka muncul masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Mereka yang lemah secara pendidikan, akses dan ekonomi akan menjadi korban. Ini merupakan tantangan guru untuk merespon realitas ini melalui dunia pendidikan, sebab sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga harus mampu menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam kondisi situasi bagaimanapun. Dan keempat yaitu krisis identitas. Krisis identitas. Sebagai bangsa dan negara Indonesia, globalisasi juga telah melunturkan identitas kebangsaan atau semangat nasionalisme generasi muda kita. Untuk itu, guru sebagai penjaga nilai-nilai, termasuk nilai nasionalisme, harus mampu memberikan kesadaran kepada generasi muda agar pentingnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mengetahui kewajibannya sebagai warga negara.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.